Dalam perjalanan, seringkali kita bertemu dengan orang-orang baru, lalu terjadi pembicaraan yang mengalir begitu saja. Kadang lucu, seru, dan menginspirasi, selain menambah wawasan. So, nggak ada salahnya untuk sharing sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat. Let's chill out and talk. 100.000 yen kalau dikonversi rupiah berapa tuh? Kalau dikonversi rupiah kita cobalah dengan sekarang yang 130 yen ya per 300 rupiah. 130 rupiah dikali 100.000 yen berarti 13 jutaan ya per orang. Per orang, oke. Ya, dan itu kita dapat cuma sekali. Dan itu setelah anak yang lahir di atas tahun ini bulan 4 gitu. Oh, jadi itu per kepala hitungannya ya? Per kepala, walaupun itu anak bayi usianya 0 usia, umur ya. Iya, tapi 4 bulan lah ya. Balita, ya. Oke. Di atas 4 bulan. Balita itu yang lahir di tahun 2020 bulan 4 pas corona dia lahir, dia akan diberikan tunjangan 100.000 yang berupa 13 juta, kalau dirupiahkan 13 juta rupiah per kepala. Konversinya sekitar 13 juta rupiah ya? Iya. Dan bagi kita ini seperti saya dan Toru ini pengusaha di Jepang, kita dibagikan, itu tergantung dia independen sendiri atau PT, itu ada 2 bagian. Misalkan dia usahanya tidak di dalam PT, bukan PT, itu kita dikasih tunjangan sekitar 1 juta yen. 1 juta yen berarti 130 jutaan ya? 130 juta. Kurang lebih ya, konversi rupiahnya ya? Betul. Itu freelance juga dapat. Dan itu misalkan kalau seperti perusahaannya si Mr. Toru, dia dikasih 2 kali lipatnya, 2 juta yen, berarti 260 juta. Now in Jakarta is about 11 p.m. What time in Japan? 12:40. 10. 12:40. Oh, okay. So we have a different time about 2 hours, right? Yes. Rino, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Oke, jadi guys, sekarang ini kita mau ngobrol sama Toru dan Rino di Jepang. Kita ada perbedaan waktu sekitar 2 jam. We have a different time about 2 hours, right? And ya daripada gabut kita ngomong-ngomong aja pakai Zoom meeting seperti ini, pakai aplikasi Zoom maksudnya ya. Toru, maybe you can introduce yourself. Is it better to introduce in Japanese? It's up to you. Okay. You can speak in Japan or in English. If you speak in Japan, so Rino can help us to translate in Indonesian. Yes. Okay. じゃあ、はじめまして、大竹と申します。Salam kenal, nama saya adalah Otake. インバウンドプラットフォームという会社の執行役員をやっております。Saya salah satu pemegang peranan di salah satu inbound platform. はい、よろしくお願いします。Salam kenal untuk semuanya. Oke, sekarang Rino, tolong dong kenalin diri kamu sendiri. Halo, selamat malam teman-teman. Nama saya Rino. Saya berdomisili di Jepang dan saya sekarang lagi menggeluti dunia bisnis kafe dan inbound. Salam kenal untuk semuanya. Rino, bisnis kafe kamu lokasinya di mana? Ya, bisnis kafe kami itu berlokasi di yang utama di Jepang dan di Provinsi Chiba. Tepatnya di kota Matsudo. Ya. Oke. Punya berapa cabang memang? Sekarang kita sudah baru punya 2 cabang. Nanti kita akan membesarkan lebih banyak lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang mau jadi franchise, bolehlah. Okay. Toru, we are sorry that we are talking in Indonesian language. Hope you understand that. And I think you know that Rino has a business. Yes, I can understand a little bit. Sudeki. Oh, okay, that's good. So, how about you, Toru? What kind of your business and where's the location of your office? Or just tell about your business. Our business is travel. If you
Okay, if you comfortable to speak in Japan, you can speak in Japan, and Reno can translate for us. OK。 Oke. どうしようかな。その、インバウンド事業をやっておりまして、やっぱりこのコロナの影響で、外国人の旅行者は、もうほぼいなくなっているので、だいぶ厳しい状況になっています。Sekarang perusahaan kami sedang bergerak di dunia pariwisata yang utamanya di inbound. Nah sekarang karena gejolak adanya musibah corona ini, pariwisata yang datang di Jepang sangat-sangat boleh dibilang hampir dibilang nol, nggak ada sama sekali. Nah sekarang kita lagi mikirin gimana caranya ke depannya. ただ幸いWi-Fi ルーターのレンタルっていうところがメインの事業だったんで、リモートワークだったりとか、学校とかがオンライン授業だったりとかっていうところで、Wi-Fi ルーターの需要は上がってたので、そういう会社だったり学校だったりっていうところに貸し出して、今は収益を上げてます。Perusahaan kita berkecimpung di dunia rental wifi. Nah, rental wifi sekarang ini masih boleh dibilang kita masih dalam keadaan beruntung daripada dibandingkan yang lain. Karena sekarang kenapa kami bilang beruntung? Karena sekarang wifi walaupun pariwisata dari mancanegara tidak datang, tetapi pocket wifi kami tetap jalan. Kenapa kami bilang tetap jalan? Karena sekarang lagi bahasa Indonesia apa ya PSBB lockdown itu? Lockdown, oke, we understand about lockdown. Di lockdown ya kita nggak bisa kemana-mana. Nah sekarang lagi penguncian di rumah masing-masing. Nah dengan itu pocket wifi bisnis yang berjalan ini sekarang ini masih tetap berjalan karena banyak yang rental ke kami untuk kepentingan pribadi, sekolah, kantor, dan pekerjaan. Jadi boleh dibilang bisnis wifi kami tetap jalan bahkan meningkat. Oke. Ya. So, seberapa efek sih? Maksudnya, apakah ada penurunan yang signifikan dari bisnis rental itu sejak adanya corona? Maybe you can ask Toru in Japanese. どれぐらい幅があるんですか？どれぐらい減ったかですね。どれぐらい売り上げが減ったか。そう。どれぐらい減ったかというと、通常の 25%、だから 75% 減ってるぐらい。アップでね。いや、減ってる。75% 減ってる。Yang sebelumnya waktu musibah corona ini penjualan kami 100% adanya, dan sekarang ya kurang lebih menurunnya 25% lah. Masih bisa bertahan di 75%. Okay. So I think it's not so bad, in this situation. Yeah, it's because not so bad. So many company collapse because of corona issue, and you can still have a good condition. I mean, the situation in your business is not so bad, I think. Yes, yeah. As I said before, fortunately, many people cannot commute to their office, so they need to work at home, and many people do not have Wi-Fi function in their house. So we are renting our Wi-Fi router to the company, and the company rent the Wi-Fi router to their staff right now. Oh, I see. Yeah. So yeah, we can earn some profit from there, but it's not so large. At least you can survive, yeah? Yeah, maybe. Every day, survive. We have to try to be survive, but at least 27% is good in this situation. And how about you, Rino? How about your business? Gimana bisnismu, Rino? Kalau bisnis kafemu gimana? Kalau bisnis kafe sekarang ya boleh dibilang tamu berkurang. Tetapi kita kan kalau di kafe kan cuma jual kopi. Jadi kalau dibilang berkurang drastis itu memang tidak terlalu berpengaruh bagi kita, karena kita sekarang lagi ngadakan take out, lagi yang sekarang lagi laris itu beans. Nah mereka karena adanya penguncian diri karena corona ini, mereka lebih banyak
mengunci berada di dalam rumah, jadi mereka sangat membutuhkan misalkan snack-snack, kopi dan segala macam. Nah, delivery ya? Delivery ya. Seperti GoFood di Indonesia. Betul, tetapi kita nggak GoFood, mereka datang belanja seperti biasa ke kita, cuman ya mereka boleh dibilang sudah tidak lama lagi duduk di kafe ngobrol lagi. Mereka tidak memang take out aja. Semuanya itu serba take out gitu. Oke. Jadi bisnis kafe juga nggak terlalu terpengaruh nih? Kalau yang lain ya boleh dibilang nggak terpengaruh, tapi bagi saya sendiri ya terpengaruh, tapi tidak sebilang drastis banget gitu, enggak. Karena sekarang ini Jepang juga lagi ada boleh dibilang gelombang kedua corona datang kan. Nah, sekarang ini mungkin yang gelombang kedua ini yang ini belum resmi gelombang kedua apa belum, tetapi semua sudah mengunci diri karena sudah lebih dari 200 orang. Ini beberapa hari, 3 hari berturut-turut ini lebih dari 200 orang dan bahkan sampai 400 orang. Nah, itu di Jepang sekarang lagi menjaga-jaga diri gitu. Nah, gelombang kedua ini kemungkinan besar mereka sudah tahu gelombang pertama ini akibat buruk dampaknya begini kacau. Nah, jangan sampai gelombang kedua ini juga sama seperti gelombang pertama. Jadi kita semua sekarang dalam keadaan waspada. Oke. Jadi yang 200 orang tadi kamu bilang itu di Jepangnya di Tokyo atau seluruh Jepang? Di Tokyo. Tokyo aja? Ya. Oh. Ngeri juga ya? Iya, ngeri banget ini soalnya. Karena ini gelombang kedua karena angkanya ini tidak bukan menurun tapi bertambah gitu. Kira-kira karena apa ya bisa sampai kayak gitu? Ya, ini kenapa bertambah begini? Karena ya sekarang ini di berita juga lagi sekarang disiarkan ini dunia malam, hiburan malam. Oh, I see. Nah, sekarang di Jepang itu yang data sekarang ini yang terkena virus corona itu 2.607 orang. Dan yang baru itu sekitar 384 orang. Dan yang meninggal itu sudah 982 orang. Dan kemarin itu tambah 1 orang gitu. Tapi kalau dibilang dengan angka yang dibandingkan luar negeri, kita boleh dibilang sangat sedikit lah. Dan ya, pemerintah di Jepang sendiri antisipasinya gimana dengan situasi ini? Untuk khususnya untuk penggiat usaha seperti kamu, seperti Toru gitu. Ya, kita di sini ada jaminan dari pemerintah. Yang pertama itu kita dikasih jaminan itu pembagian masker. Oke. Namanya Abenomaske. AB masker gitu kan. Nah, itu kita dikasih satu kertas, satu kepala keluarga itu 2 lembar gitu. Nah, itu sekarang satu kepala keluarga. Satu kepala keluarga, satu rumah ya. Satu rumah 2 lembar. Iya. Per kepala keluarga satu kakak itu 2 lembar. Satu kakak 2 lembar itu maksudnya satu kali dapat. Satu kali dapat. Oh, oke. Itu masker yang rangkap 3 atau masker seperti apa? Masker seperti ini cuma menutup sebatas masker yang kita pakai sehari. Yang medical itu ya? Iya, tetapi dia berbentuk gas ya, namanya kain, berbentuk kain. Iya. Oke, yang 3 layer itu ya? Betul. Oke, terus? Nah, yang kedua, antisipasi Jepang itu sekarang lagi kita sekarang mungkin sudah dibagikan secara merata ke seluruh Jepang, hampir dibilang secara merata lah. Kita dikasih sumbang per orang itu merata seluruh selain turis atau mancanegara yang datang berlibur ke Jepang. Kita berhak yang mempunyai KTP di Jepang, walaupun itu orang asing, tetapi dia mempunyai identitas bahwa dia berdomisili di Jepang itu residen ya? Iya, residen Jepang itu walaupun mereka dibilang residen sementara dengan visa 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, dan seterusnya itu semua orang asing akan dibagikan 100.000 yen. 100.000 yen kalau dikonversi rupiah berapa tuh? Kalau dikonversi rupiah kita cobalah dengan sekarang yang 130 yen ya per 130 rupiah dikali 100.000 yen berarti 13 jutaan ya per orang. Per orang, oke. Ya, dan itu kita dapat cuma sekali. Dan itu setelah anak yang lahir di atas tahun ini bulan 4 gitu. Oh, jadi itu per kepala hitungannya ya? Per kepala, walaupun itu anak bayi usianya 0 usia, 0 bilangnya 0 umur ya. Iya, tapi 4 bulan lah ya.
Ya, balita, oke. Di atas 4 balita bulan. itu yang lahir di tahun 2020 bulan 4 pas corona dia lahir, dia akan diberikan tunjangan 100.000 yang berupa 13 juta, kalau dirupiahkan 13 juta rupiah per kepala. Konversinya sekitar 13 juta rupiah ya? Iya. Dan bagi kita bagi kita ini seperti saya dan Toru ini pengusaha di Jepang, kita dibagikan, itu tergantung dia independen sendiri atau PT, itu ada 2 bagian. Misalkan dia usahanya tidak di dalam PT, bukan PT, itu kita dikasih tunjangan sekitar 1 juta yen. 1 juta yen berarti 130 jutaan ya? 130 juta. Kurang Dan, lebih ya, konversi rupiahnya ya? Betul. Itu freelance juga dapat. Dan itu misalkan kalau seperti perusahaannya si Mr. Toru, dia dikasih 2 kali lipatnya, 2 juta yen, berarti 260 juta. Karena ada karyawan. Betul, karena ada karyawan. Nah, ditunjang sebesar nilai yang tadi saya sebutkan. Dan ditanggung lagi, misalkan kantornya si Mr. Toru disuruh diperingati untuk libur, atau tolong di rumah, kerja di rumah. Nah, itu lagi ada tunjangan bagi platform. Nah, itu ada tunjangan lagi bagi karyawan mereka. Ya, Jepang kelihatannya manajemennya bagus banget ya untuk mengantisipasi situasi seperti ini. Tapi kan Jepang juga kan pajaknya luar biasa kan? Betul, pajaknya luar biasa. Makanya itu semua yang kita dibagikan itu memang yang kita berhak mendapatkan hak itu. Karena bayar pajak itu ya? Iya, kita per tiap bulan bayar pajak, itu pajak pribadi, pajak kita sendiri dan pajak perusahaan. Di sini ya boleh dibilang lah Mbak Risa, kita hidup dikelilingin pajak lah. Ya, tapi dikembalikan lagi sama pemerintah Jepang kepada rakyat Jepang dalam bentuk macam-macam. Dan seperti sekarang mengcover situasi yang lagi down karena corona, dikembalikan lagi ke rakyat. Jadi aku pikir juga ya bermanfaat juga kan, bermanfaat sekali lah pajak itu gitu, kembali lagi ke rakyat gitu loh. Apalagi kalau dalam saat keadaan yang kayak seperti begini ya sangat ya terbantulah. Ya, betul. Dan berarti yang paling merana, berarti yang paling merana di antara kita bertiga ya aku lah ya. So I'm the poor. Because I'm a travel consultant, so I cannot travel to anywhere and I cannot earn money. Oh, so sad. Okay, so I'm so happy about you guys because your business is still, at least still running and stable. And I hope everything is going well very soon. And yeah, do you want to say something to people all over the world in this situation, Mr. Toru? Yeah. Maybe in Japanese language. Okay. It will be easy for you. For now, yeah, let's stay safe and stay home or stay healthy for now. And I hope the world situation is come back there again. And how about you, Mr. Rino? Ada pesan nggak buat teman-teman di seluruh dunia dengan situasi seperti ini? Kalau pesan saya ya jangan putus semangat lah, karena keadaan sekarang ini bukan cuma kita yang tertimpa, tetapi seluruh dunia boleh dibilang tertimpa musibah yang sama kita. ってなると日本ってそんなに今までも経済が良くなかったからこのまま本当にダメになっていってしまうんじゃないかなとも思ってます。Nah, Jepang itu sekarang kenapa kita lebih banyak mendengar daripada bertindak? Karena Jepang sendiri itu punya rasa jangan sampai kita bertindak gegabah merugikan orang lain, mengakibatkan buruk bagi orang lain. Karena apa yang disarankan sama pemerintah, sama peraturan itu harus dijalani dengan betul-betul, karena apa yang disarankan dari pemerintah itu mereka tidak asal menyarankan gitu. Mereka berpikir sebaik-baiknya dan betul-betul apa yang berguna bagi rakyatnya. これが定期的な会になるといいなと思うので、また集まりましょう。そして、はい。
saya Mr. Toru bilang ini menjadi perkumpulan yang baik bagi kita semua, bisa bermanfaat. Kalau dengan cara begini bisa bermanfaat bagi orang lain, mari kita lanjutkan perbincangan yang kayak gini katanya. Dan dari kamu? Kalau dari saya ya yang penting semangat, jangan putus asa, dan kalau nggak perlu dan nggak mepet banget, jangan keluar rumah karena betul-betul corona ini membinasakan dirimu. Ini bukan dari segi tubuh, dari segi apapun bisa mewabah ke orang lain dan bisnis serta keluargamu. Selamatkanlah keluargamu. Selamatkan diri sendiri, keluarga dan orang lain dengan menjaga diri gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Mr. Toru and Mr. Rino for the conversation, and we hope we can meet again. Sorry about my English also not good, but at least we try to to share something, and at least we know that we still connecting each other. Gak apa-apa karena bahasa Indonesia saya juga kacau-kacau, nggak apa-apa. Udah mulai kacau ya. Jadi karena Rino udah berapa tahun di Jepang? Kalau saya di Jepang sudah 18 tahun. Oke, 18 tahun. Jepang udah bosan belum sama kamu? Jepang bosan kayak sama saya, tapi saya ya belum bosan ya. Is it okay? Jadi aku minta izin untuk membagikan diskusi kita ini untuk siapa aja gitu. Ke siapa aja boleh kan? ya?